Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran tema 4, yaitu selera makanan dunia. Yuk kita perhatikan video kali ini. Tujuan pembelajaran tema 4. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan perubahan sosial budaya dalam modernisasi bangsa Indonesia. Yang kedua, siswa dapat membuat makanan atau minuman dari negara lain. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis reklame. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan dampak positif dan negatif sosial media dalam bahasa Jawa. Dan yang kelima, siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Proyek kita di tema 4 ini adalah membuat makanan atau minuman. Yang perlu diingat dalam membuat makanan atau minuman adalah yang halal dan baik untuk kesehatan, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Masukkan teh celup ke air panas. Masukkan es batu ke dalam gelas. Tuang gula cair secukupnya. Campurkan dengan teh yang sudah disiapkan. Kemudian masukkan susu cair secukupnya. Lalu langkah terakhir, aduk sampai tercampur dengan rata. Dan Thai tea siap disajikan. Panaskan minyak, tumis bawang bombay, bawang putih, aduk-aduk. Masukkan daging cincang, aduk-aduk. Masak sampai daging berubah warna. Tambahkan wortel cincang, aduk-aduk. Tambahkan garam, gula, dan lada bubuk, aduk rata. Tambahkan oregano bubuk. Masukkan tomat halus, aduk rata. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk. Terakhir, masukkan larutan maizena, aduk rata. Angkat, sisihkan. Rebus air dalam panci yang agak besar. Setelah mendidih, masukkan spaghetti.
Rebus spaghetti kurang lebih 8-12 menit sampai al dente. Dan tiriskan dan letakkan di atas piring. Tuang saus bolognese di atasnya. Spaghetti bolognese siap disajikan. Thai tea atau spaghetti merupakan dampak globalisasi dalam hal selera makanan. Nah, dampak globalisasi yang lain adalah sebagai berikut. Globalisasi adalah proses saling terhubungnya seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara dengan negara lain di dunia. Bukti adanya globalisasi di bidang komunikasi, contohnya adanya handphone, dan di bidang pariwisata, banyaknya turis mancanegara mengunjungi wisata alam di Indonesia. Di bidang periklanan, banyaknya iklan yang dipublikasikan melalui internet yang mampu menarik wisatawan mancanegara. Dan di bidang transportasi, banyaknya masyarakat yang sudah terbiasa bepergian dengan pesawat terbang ke negara lain atau kota lain. Dampak globalisasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, gaya hidup. Sisi positifnya, masyarakat sekarang lebih disiplin untuk menghargai waktu. Dan di sisi negatifnya, yaitu mendorong masyarakat untuk bergaya hidup mewah dan konsumtif. Yang kedua, terjadinya perubahan terhadap selera makanan. Tidak sedikit orang menjadi lebih menyukai makanan luar negeri dibandingkan makanan tradisional. Yang ketiga, dalam hal berpakaian. Masyarakat yang tadinya menggunakan pakaian tradisional kini cenderung lebih suka memakai pakaian modern seperti yang digunakan oleh masyarakat barat. Yang keempat, dalam hal komunikasi. Masyarakat zaman dahulu menggunakan surat dalam berkomunikasi. Namun kini banyak diciptakan alat komunikasi canggih seperti telepon seluler dan internet. Yang kelima, dalam hal transportasi. Dampak positif kemajuan transportasi membuat pelayanan transportasi kepada masyarakat menjadi semakin baik. Dan dampak negatifnya, semakin banyak warga yang memiliki kendaraan pribadi menyebabkan jalan raya semakin macet di kota besar. Sedangkan di daerah pedesaan belum banyak terpengaruh oleh globalisasi. Makanan atau minuman yang kalian buat bisa kalian pasarkan melalui reklame. Apa itu reklame? Reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan kata-kata dan gambar yang menarik supaya laku. Jenis-jenis reklame. Yang pertama, reklame berdasarkan tujuannya. Contohnya, reklame komersial bertujuan untuk mempromosikan barang atau jasa dari suatu perusahaan. Dan yang kedua, reklame non-komersial bertujuan untuk memberikan penjelasan, pemberitahuan, ataupun himbauan agar masyarakat luas melakukan isi pesan dari reklame tersebut. Yang kedua adalah reklame berdasarkan bentuknya. Contohnya, yang pertama, brosur. Brosur berbentuk lembaran kertas. Yang kedua, leaflet. Leaflet berbentuk lembaran kertas yang berisi informasi suatu kegiatan atau menawarkan produk atau jasa. Yang ketiga adalah poster. Poster umumnya berbentuk selembar kertas yang berukuran besar, biasanya ditempel di dinding atau tempat umum. Yang keempat adalah booklet. Booklet adalah buku kecil yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan informasi atau memperkenalkan produk. Yang kelima adalah spanduk. Spanduk berbentuk seperti bendera dan dicetak dengan bahan kain.
biasanya kita jumpai di tepi jalan atau tempat umum yang digunakan untuk memberikan informasi atau menawarkan suatu produk kepada masyarakat. Dan yang keenam adalah banner. Banner biasanya berbentuk potret atau vertikal yang disanggah menggunakan besi yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Setelah kalian mempelajari tentang jenis-jenis reklame seperti poster, pamflet, leaflet, dan lain sebagainya, kalian bisa mengunggah reklame tersebut ke dalam media sosial. Jejaring sosial ing era modern saiki wis sumakrah ing ngendi-ngendi. Nah, salah sijining jejaring sosial yaiku ana Instagram, Facebook, BBM, lan sapanunggale. Mula, saking akeh jejaring sosial, kita kudu waspada lan ngati-ngati. Jejaring sosial duweni piguna kang positif lan piguna kang ala. Mula kita kudu pilah-pilah. Anane jejaring sosial yaiku piguna negatif lan positife. Piguna kang positif tuladhane yaiku 1. Kanggo nyambung paseduluran tinimbang ngirim surat ing kantor pos. 2. Sarana nyebar pawarta kanthi cepet. 3. Nambah kanca-kanca utamane kanca sing adoh. Menawa piguna kang negatif tuladhane yaiku 1. Wektu kanggo sinau kurang. 2. Ndadekake kita kecanduan dening jejaring sosial. Anak-anak, untuk tugas selanjutnya kalian harus membuat salah satu jenis makanan atau minuman dari negara lain. Yang kedua, hasil karya kalian kirim ke WA guru masing-masing. Dan yang ketiga, kalian mengerjakan latihan soal yang ada di modul tema 4. Anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, tuliskan 3 hal yang kalian dapatkan, 2 hal yang kalian ingin ketahui, dan 1 hal yang ingin kalian lakukan. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kebersihan, rajin beribadah, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.